Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih semuanya? Kembali lagi bersama saya Desi Amelia. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah jurusan akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik dan tutorialnya menggunakan program SPSS. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji asumsi klasik dalam regresi linear OLS. Nah, apa sih uji asumsi klasik itu? Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Nah, apa sih regresi linear OLS itu? Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Nah, di dalam model regresi ini ada beberapa syarat nih yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Kemudian apabila semua syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka regresi linear tersebut dapat dikatakan blue, yaitu singkatan dari Base Linear Unbiased Estimation. Nah, tahapan pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yang ketiga ada uji multikolinearitas, yang keempat ada autokorelasi, dan yang kelima ada uji linearitas. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan mengenai uji asumsi klasik dengan menggunakan program SPSS. Kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Sekarang kita akan menguji asumsi klasik. Pertama-tama kita siapkan SPSS-nya, kemudian siapkan Microsoft Excel yang udah diisi datanya. Nah, kemarin ini aku rekap datanya. Lalu bisa juga di-copy atau bisa juga diketik manual. Variabel Y, X1, X2, X3 sampai X4. Nah, habis itu jangan lupa desimalnya kita nolin semua. 00 setelah udah diubah, jangan lupa measure-nya kita ubah jadi scale. Scale semua. Setelah udah dirubah semua, kita ke data view. Kemudian di copy dari data Excel yang tadi. Copy semua. Copy, kita blok. Ini kita cuma pakai data 70 responden. Nah, setelah di copy semuanya, lanjut di paste di SPSS data view. Nah, udah muncul. Lihat semua jumlah 70 responden. Karena sekarang kita akan menguji normalitas. Di dalam uji normalitas itu ada 2 metode. Yang pertama metode uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekarang kita akan uji grafik. Pertama klik analyze, klik regression, klik linear, akan muncul kotak linear regression. Kemudian dependennya diisi dengan variabel Y. Kita klik. Dan independennya kita isi dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Setelah diisi, lanjut kita klik plots. Setelah diklik plots akan muncul kotak
linear regression plots. Kemudian variabel y-nya diisi dengan SREID, SRESID diisi, dan variabel x-nya diisi dengan ZPRED, ZPRED. Nah, sudah, kemudian di checklist histogram dan normal plot. Kemudian klik continue, klik OK. Lalu langsung muncul semua hasil-hasilnya. Langsung kita lihat ke grafik histogramnya. Nah, ini polanya yaitu melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng, artinya data berdistribusi normal. Kemudian ada grafik p-plot, bisa dilihat bahwa titik-titik yang ada pada grafik p-plot itu mengikuti dan mendekati garis diagonal, yang artinya adalah bahwa data berdistribusi normal. Masih dalam uji normalitas, selanjutnya yang kedua ada uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, langsung aja kita masuk ke langkah pertama, yaitu klik analyze, kemudian klik regression, klik linear. Nah, ini dependennya masih variabel y, independennya masih variabel x1 sampai x4. Lanjut kita klik save, kemudian kita klik unstandarized, lalu klik continue, kemudian OK. Nah, kemudian muncul hasilnya seperti ini, kita abaikan saja ya. Nah, kemudian ada lagi muncul res_1, nah itu kita abaikan aja nilainya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita langsung masuk ke klik analyze, klik non-parametric test, kemudian klik list dialogs. Nah, kemudian klik satu sampel KS. Nah, sudah muncul kotak seperti ini. Kemudian tes variabilisnya kita diisi dengan non-standardized residual. Selanjutnya muncul hasil outputnya, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, ini kita bisa lihat N itu adalah jumlah total respondennya. Kemudian kita lihat lagi assumption-nya, itu totalnya ada 0,7. Nah, bila di atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Nah, jika nilainya di bawah 0,05 maka data tersebut adalah tidak normal atau data berdistribusi tidak normal. Maka dapat ditarik kesimpulan data yang dibahas dalam contoh ini adalah memiliki distribusi data yang tidak normal. Okay, next, tadi kan uji normalitas. Nah, sekarang yang kedua itu ada uji heteroskedastisitas. Langsung aja kita masuk langkah pertamanya. Pertama, klik analyze, klik regression, kemudian klik linear, sama kayak sebelumnya. Dan dependennya masih sama ya, diisi dengan variabel y, independensinya masih diisi dengan variabel x. Lanjut klik save, klik unstandarized, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, setelah muncul hasil outputnya itu kita abaikan aja. Nah, ini kita abaikan aja. Kemudian kita balik lagi. Nah, ini ada res_1. Ini juga kita abaikan aja. Kemudian kita klik transform, kemudian klik compute variable. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian target variabelnya kita ketik res2. Kemudian numeric express-nya kita ketik lagi abs underscore res kurung buka res underscore 1 kurung tutup. Kemudian klik OK. Nah, jika sudah muncul hasil outputnya, kita abaikan lagi nih hasilnya.
kita kembali lagi ke data view, kemudian kita klik analyze lagi, klik regression lagi, dan klik linear. Nah, dalam kontak dependent itu kan masih variabel Y, lalu diganti dengan res2. Variabel Y itu diganti dengan res2. Kemudian klik OK. Data independennya masih sama ya, menggunakan X. Nah, ini muncul hasilnya. Kita lihat ke koefisiennya. Kita cari dulu mana nih koefisien. Nah, ini dia. Kita lihat pada kolom psi. Jika kolom psi itu lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, berhubung di sini di bawah 0,05, maka datanya itu terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini lumayan ada 3 ya di bawah 0,05. Maka datanya itu mengalami heteroskedastisitas. Nah, ini kita close dulu ya yang tadi hasil outputnya. Kemudian kita clear dulu kolomnya karena kita akan melanjutkan dengan uji grafik scatter plot. Jadi kita harus delete. Nah, sekarang kita akan menguji grafik scatter plot. Nah, pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Sama ya caranya seperti sebelum-sebelumnya. Nah, sudah muncul kotak linear regressionnya, kemudian variabel Y-nya diisi dengan independence-nya diisi dengan variabel X1 sampai X4. Kemudian kita klik plots, kemudian bakal muncul nih tampilan seperti ini. Nah, ini Y-nya diisi dengan slide, kemudian X-nya diisi dengan split. Kemudian klik continue. Nah, nanti dia akan muncul output yang gambarnya titik. Nah, ini dia nih gambarnya. Nah, terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik ini menyebar di atas maupun di bawah angka 0. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan nih bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Oke, kita close semuanya karena uji ini kita udah selesai. Kita bakalan lanjut uji multikolinearitas. Seperti biasa, kita siapin SPSS-nya dalam data view. Nah, kemudian yang pertama caranya sama seperti uji-uji sebelumnya, yaitu klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik linear. Nah, ini dependennya masih diisi dengan variabel Y, independence-nya masih diisi dengan variabel X1 sampai X4 ya. Kemudian klik statistik, kemudian klik deskriptifnya dicentang, sama collinearity-nya dicentang. Kemudian klik continue, klik OK. Nah, pasti akan menghasilkan outputnya seperti ini, bisa dilihat gambarnya ya. Ini correlation-nya. Nah, pada tabel korelasi ini tidak adanya yang lebih besar daripada 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Jadi gitu. Sekarang kita lihat koefisiennya. Lihat di
kolom FIF ya, itu kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,01. Maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Jadi FIF dan toleransi adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti nih untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkolerasi variabel bebas. Oke, itu saja penjelasan singkat mengenai uji asumsi klasik dalam regresi linear berganda dari saya dan tutorialnya menggunakan SPSS. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya mohon maaf bila masih ada kurang-kurangnya atau salah kata dalam penjelasannya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you in next video.